Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teran dan kali ini saya menjadi wawancara dan akan mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Saskia Stefania Sri Muca Sumapa dari jurusan Teknik Informatika. Ya, dan di sini saya sebagai wawancara akan menanyakan tentang isu-isu tentang bangsa dan negara kita. Oke, Moca ya? Ya, Moca. Boleh. Apa sih itu IKN dan mengapa Kalimantan? Oke. Pembangunan IKN bukan hanya besar dari pemerintah, tetapi juga merupakan simbol transformasi bangsa Indonesia. IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Alasan pemindahannya sangat strategis. Yang pertama, letak geografisnya yang berada di tengah Indonesia menjadikan lokasi yang lebih adil secara demografis dan logistik. Yang kedua, mengurangi beban Jakarta yang selama ini mengalami kemacetan, banjir, dan penurunan tanah. Mendorong pemerataan pembangunan khususnya di luar Pulau Jawa. IKN ini dirancang sebagai kota masa depan yang hijau, berbasis teknologi dan berkelanjutan. Ini bukan mimpi. Ini adalah wujud nyata dari cita-cita bangsa untuk berkembang secara inklusif. Oke, cakep ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, IKN dan identitas nasional tuh kayak gimana sih? Oke, identitas nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang bersatu. Pembangunan IKN bukan hanya soal bangunan fisik, tapi juga pembentukan budaya baru yang inklusif. IKN menjadi tempat pertemuan berbagai suku, agama, dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia. Desain arsitekturnya bahkan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal seperti unsur budaya Dayak dan suku-suku di Kalimantan. Ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghargai identitas lokal dalam kerangka kebangsaan. Dengan IKN, kita membangun ulang simbol negara yang modern, tetapi juga menghormati akar budaya dari bangsa. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, demokrasi dalam pembangunan IKN itu apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Oke, pembangunan IKN tidak bisa lepas dari prinsip demokrasi, keterlibatan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Meski proyek ini dijalankan oleh pemerintah pusat, aspirasi masyarakat lokal di Kalimantan tetap diupayakan untuk didengar. Pemerintah melibatkan akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat sipil dalam diskusi dan perencanaan. Namun, tentu masih ada kritik. Beberapa pihak menganggap pembangunan ini terlalu cepat, kurang melibatkan masyarakat, dan menimbulkan risiko lingkungan. Justru disinilah pentingnya demokrasi berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol kekuasaan. Jadi, demokrasi yang sehat akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Jadi, teman-teman semua, pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan ibu kota, tetapi juga mewujudkan mimpi Indonesia yang lebih adil, modern, dan bersatu dalam keberagaman. Ini adalah proyek besar yang bisa menjadi tonggak sejarah batu, asalkan dikerjakan dengan semangat nasionalisme dan demokrasi yang kuat. Jadi, mari kita kawal bersama pembangunan IKN demi Indonesia yang lebih baik. Oke, baik, keren sekali jawabannya ya. Oke, baik semuanya, itu saja dari kami. Terima kasih untuk Sas Moca yang sudah ingin diwawancarai. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lagi kita masalah. Berapa? Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, Om Was. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.